Mengatakan sebelum pada saat off-air ketika saya tanyakan bagaimana Anda menilai kasus ini, dikatakan bahwa ini meninggalkan satu misteri. Misterinya di mana? Ya, ada beberapa misteri dari putusan hakim ini. Yang pertama adalah bahwa hakim tidak mampu menunjukkan bukti yang secara akurat, bukti yang secara otentik, yang meyakinkan dirinya untuk mengambil sebuah putusan bahwa unsur-unsur pembunuhan berencana itu terpenuhi. Kemudian misteri yang kedua adalah kalau kemudian jaksa, kemudian hakim meyakini bahwa Jessica adalah pelaku pembunuhan berencana, kemudian tidak ada alasan yang meringankan apapun, kemudian tuntutannya dan putusannya hanya 20 tahun. Saya kira adalah sebuah misteri besar yang mengapa kemudian seperti itu. Dimanapun kalau tidak ada alasan yang meringankan dan kemudian ada sah meyakinkan pembunuhan berencana itu dilakukan, mestinya tuntutan atau vonisnya itu adalah maksimal. Kemudian apakah ini karena pengaruh intervensi Australia pada waktu itu yang kemudian dia akan membantu proses penyelidikan dan penyidikan Jessica seandainya tidak diancam dengan hukuman mati. Kemudian misteri yang ketiga adalah nama yang diungkap di akhir persidangan yang disebut oleh Jessica maupun kuasa hukum dari Jessica, menyebut nama Arif, menyebut nama Rangga yang bersumber dari Amir, kemudian tidak ditindaklanjuti. Saya kira adalah misteri yang kemudian menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari gitu. Terkait dengan hal ini memang menjadi satu perdebatan. Banyak juga pakar hukum yang mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh hakim ini tidak menggunakan direct evidence tapi menggunakan circumstantial evidence. Ini bisa dilakukan untuk kasus ini. Menurut Anda sendiri bagaimana? Apakah memang cukup kuat yang namanya circumstantial evidence untuk kasus ini? Karena terkait dengan hal ini kan juga banyak sekali menjadi perdebatan oleh pakar-pakar hukum kekuatannya. Ya, karena hakim dalam proses pengambilan putusan kalau didasarkan pada alat bukti, dan kemudian alat bukti itu tentunya harus dicari yang paling akurat. Tetapi kalau kemudian alat bukti akurat yang otentik tidak ditemukan, maka ada peluang hakim untuk mencoba melakukan kesesuaian antara fakta satu dengan fakta yang lain. Dari ungkapan persidangan tadi itu kita menyaksikan, mendengarkan bahwa hakim mengungkapkan dari proses Jessica pulang dari Australia yang konon katanya depresi dan kemudian di sini dalam rangka liburan, tetapi ada satu agenda, mungkin ada iri hati dan lain sebagainya, dan kemudian dia memesan tempat minum, kemudian memesan minuman dan sebagainya. Ini adalah kesesuaian fakta yang dikonstruksikan oleh hakim untuk menjatuhkan putusan bahwa Jessica adalah bersalah. Namun kemudian ini seperti sama saja dengan konstruksi yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum bahwa juga demikian rangkaian ceritanya. Saya kira ini yang menimbulkan tanda-tanya kenapa kemudian hakim konstruksinya hampir sama dengan konstruksi yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum. Apakah bukti secara langsung dan bukti secara tidak langsung itu menjadi sesuatu yang perlu diperdebatkan? Yang terpenting adalah bahwa ada satu bukti yang meyakinkan, minimal dua, yang menunjukkan bahwa memang seseorang dinyatakan bersalah dan kemudian dijatuhi sebuah vonis gitu. Adakah kata-kata dalam pertimbangan hakim yang menunjukkan bahwa hakim juga tidak terlalu yakin? Ya, saya melihat satu kata yang kemudian meragukan keyakinan hakim. Dia mengatakan Jessica paling berpotensi memasukkan cyanida dalam kopi yang diminum oleh Mirna. Saya kira kata-kata berpotensi ini adalah menimbulkan sebuah keraguan. Dan kemudian kenapa muncul kata potensi? Karena memang ya mungkin hakim tidak melihat secara jelas bukti-bukti yang menunjukkan itu. Akhirnya kan hakim hanya menggunakan satu alat bukti yang mana kalau tidak dia siapa lagi. Akhirnya kan itu ada satu prinsip bukti permulaan atau kemudian ada satu prinsip ada dugaan yang kalau tidak dia siapa lagi. Akhirnya sangat sederhana sekali logika yang dibangun oleh hakim dan kemudian ini sangat membahayakan. Karena apa? Karena menyangkut nyawa orang, baik yang meninggal maupun yang akan dipenjarakan. Kalau kemudian proses pembuktian dibangun semacam itu saya kira menjadi presiden buruk dalam proses penegakan hukum di masa yang akan datang. Baik, terima kasih banyak Pak Suparji Ahmad. Kita lihat apakah kemudian misteri ini akan terungkap pada proses hukum selanjutnya. Karena banding masih akan terus dilakukan ya.